Jadi yang digodain atau dicobain iblis saat itu siapa? Kamu bertanya dulu. Yesus kan? Lalu Yesus marah. Hei iblis, setan, nyah kamu dari sini. Jangan kamu cobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai iblis saat itu siapa? Kan Yesus. Berarti Yesus itu ngaku dirinya Tuhan Allahnya iblis itu. Hei Budi. Kenapa kamu nggak bisa membedakan roh? Apa sih gunanya engkau Islam, tapi nggak tahu membedakan roh? Tapi sekarang, engkau mendakwa kepada orang yang kamu kafirkan. Sebaliknya menjadi tuntutanmu untuk rujukan kebenaran nggak mungkin. Kamu yang mengkafirkan, lalu datang ke orang kafir, bertanya, gimana rasionalnya? Tapi ternyata sekarang, orang-orang yang bukan kafir kayak kamu pun, beragama Islam pun, lagi nggak tahu. Iya, siapa yang mencabut roh di dalam jasad Yesus? Yang kata kamu itu adalah roh Tuhan. Siapa ini yang berani mencabut roh Tuhan? Ah, berarti itu bukan Tuhan, Lugas. Ada Tuhan yang lain yang lebih berkuasa dari roh Yesus. Ah, ini bagaimana sih Lugas ini? Dalam situasi menghadapi kematian, ya, hanya jasad dan roh mengambil satu titik perpisahan. Di sini Yesus mengakui bahwa rohnya adalah Allah. Ini sebab yang jelas akan pergi meninggalkan Yesus ini adalah roh di dalam dia. Dan sewaktu Yesus jauh dari disalib pun, dia sudah bersaksi dan mengaku bahwa Bapa di dalam aku. Siapakah Bapa ini? Itulah rohnya yang akan meninggalkan dia. Roh Yesus adalah Allah yang di dalam dirinya. Ya, kenapa kamu bisa mengenal roh-roh jin Islam? Kenapa roh lain kamu harus nanyain kami? Sudah. Oh, karena jin Islam itu tidak mengganggu, Lugas. Makanya kami dapat membedakan mana roh jin Islam, mana roh jin yang jahat. Nah, ini yang aku tanyakan bagaimana dalam Kristen itu membedakan roh. Jangan-jangan yang masuk ke dalam Yesus itu bukan roh Tuhan gitu. Siapa tahu kan roh jahat atau roh gentayangan gitu, Lugas. Gimana caranya membedakannya, Lugas? Jadi sejak bila setan-setan itu bisa ada baik, bisa ada jahat. Karena jin ini adalah setan-setan ya. Merujuk pada Quranmu sendiri. Kenapa bisa kamu menanggapi bisa ada setan-setan baik, bisa ada setan-setan jahat? Setan baik ke Islam, kalau Islam ikut setan, maka itu bisa jadi setan Islam ya. Ah, setan sama jin itu beda lagi, Lugas. Makanya ku tanya sama kamu, yang masuk ke dalam Yesus itu jin atau setan gitu. Karena kan katanya tadi roh. Cara membedakan rohnya nggak bisa. Siapa tahu kan yang masuk ke dalam Yesus itu adalah jin-jin jahat atau setan gitu. Roh-roh jahat. Gimana ini Lugas? Membedakannya Lugas? Yang turun ke Yesus adalah Roh Kudus. Ketika ia dibaptis, orang bisa dengar suara langsung dari Allah dan tidak mencekik. Jadi sekarang, kenapa roh yang datang ke Muhammad beda? Roh Kudus Jibril ya mencekik datang kepada Muhammad, tapi Roh Kudus hingga pada Yesus bukan mencekik. Ini saya sudah memberi satu dasar membedakan. Pusing lawan kamu ini Lugas. Nyungsep, aku ngaku nyungsep sama kamu ini. Aduh,
Jelaskan dulu dah, bagaimana cara membedakan roh itu, Lugas. Nah, terserah kamu dah. Mau Roh Kudus atau roh apa gitu ya yang masuk ke dalam Yesus. Nah, berarti di sini kan Yesus itu punya roh, Lugas. Nah, ketika dia mati di tiang salib, siapa yang berani mencabut roh Yesus? Ayo, Lugas, dijelaskan, Lugas. Kamu kan sedang tanya soal Roh Kudus. Saya dalam konteksnya Roh Kudus. Langsung ke Quranmu, Roh Kudus Jibril ya. Dalam Alkitab saya Roh Kudus menyerupai burung merpati ketika Yesus dibaptis turun hingga pada Yesus. Kedengaran suara dari langit, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Ya, apa mau sih dipusing? Apa sih mau pusing di sana? Karena kau sangat mendasak, memohon, menuntut perbedaan. Perbedaan itu sudah nyata loh. Roh Kudus yang datang pada Yesus hingga pada Yesus beda dengan Roh Kudus Jibril yang datang pada Muhammad. Mencekik. Hampir mati Muhammad dicekik. Terserah kamu dah. Ya, di dalam Islam Roh Kudus itu malaikat Jibril. Masa malaikat Jibril masuk ke dalam Yesus? Kagak ah, ogah aku, Lugas. Nah, kalau menurut kamu yang masuk ke dalam Yesus itu Roh Kudus, ketika dia mati di tiang salib, siapa yang berani mencabut Roh Kudus ini, Lugas? Nah, kamu mempertanyakan apa yang masuk ke dalam Yesus. Saya menjawab kamu lebih dari itu. Saya menyatakan apa yang Roh Kudus datang kepada Muhammad. So, perbedaannya jelas. Saudara dan saya bisa membedakan. Ini apa, Lugas? Tambah gak ngerti aku. Tambah pusing aku ini. Penjelasan kamu bikin tambah aku nggak ngerti. Aku ngomong apa, aku tanya apa, kamu jawab apa. Apa hubungannya roh dengan Nabi Muhammad? Ini aduh, ini kacau ini, Lugas ini. Suara itu firman loh. Gimana saja bisa kedengaran. Firman. Roh dan firman harus lihat fungsinya. Roh ini pribadi. Firman ini bunyi suara. Meskipun roh itu ada di dalam Yesus. Bisa suara di mana-mana, di langit bisa. Firman. Suara itu firman loh. Gimana saja bisa kedengaran. Firman. Roh dan firman harus lihat fungsinya. Roh ini pribadi. Firman ini bunyi suara. Meskipun roh itu ada di dalam Yesus. Bisa suara di mana-mana, di langit bisa. Firman. Sekarang kamu sudah pura-pura nggak ngerti ya. Maka itu saya gak tertarik lagi mau berdiskusi pada ketika sampai di kemuncaknya mulai menutupi sesuatu yang benar-benar menjadi nyata perbedaan. Oke, sekarang biar aku yang nyerah. Aku udah diam ya. Dan kamu nak pikir kamu menang ya, silakan menang saja. Aku nggak pentingkan menang. Cuma saya bisa menjawab, saya bisa menyatakan itu sudah cukup.